Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Kurnia Cahya dari kelas 6D FAI. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan tentang Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad. Beginilah ceritanya. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, tepatnya pada tahun 136 sampai 656 Hijriah atau dengan 750 sampai 1258 Masehi. Daulah ini berpusat di Baghdad dan termasuk salah satu dinasti penting dalam sejarah Islam. Daulah Abbasiyah didirikan oleh keluarga yang memiliki ambisi besar untuk menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa. Mengutip buku sejarah peradaban Islam, Susunan Suyuti Pulungan, nama Daulah Abbasiyah berasal dari nama salah satu paman Rasulullah SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Orang-orang Abbasiyah merasa lebih berhak atas kekhalifahan ketimbang Umayyah karena mereka secara nasab lebih dekat dengan sang Rasul. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, Islam mengalami banyak kejayaan di berbagai bidang kehidupan. Merujuk pada sumber yang sama, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ialah pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Kala itu, dinasti Abbasiyah memiliki kekayaan yang melimpah, keamanan terjamin, ilmu agama seperti fikih berkembang secara pesat. Hal ini ditandai dengan kemunculan 4 mazhab fikih. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, Bani Abbasiyah juga mengalami masa keemasan, sebab para khalifahnya merupakan ahli politik sekaligus ahli agama. Pada masa kejayaannya, Bani Abbasiyah berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Dikatakan dalam buku pendidikan agama Islam berbasis Islam kontemporer, Perspektif Indonesia susunan Afiful Ikhwan, faktor kejayaan Bani Abbasiyah disebabkan dinasti tersebut lebih fokus pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Setidaknya, ada sejumlah faktor yang mendukung kemajuan peradaban Islam lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik yang berguna untuk mengokohkan dinastinya. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemah manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kelima, membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemah dan kajian ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu periode Daulah Abbasiyah. Syamsuri melalui buku Ekonomi Pembangunan Islam, sebuah prinsip, konsep, dan asas filsafahnya menjelaskan Daulah Abbasiyah sebagai perwakilan dan kekhalifahan Islam terbesar dan terpanjang dalam sejarah Islam klasik. Penerapan pola pemerintahan Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berikut beberapa periodenya. Periode pertama berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah atau setara dengan 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini kekuasaan berada di tangan para khalifah secara penuh. Lalu periode kedua berlangsung dari tahun 232 sampai 590 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan politik berpindah dari tangan khalifah kepada golongan Turki, yaitu 232 sampai 334 Hijriah, Bani Buwayh 334 sampai 447 Hijriah, dan Bani Saljuk 447 sampai 590 Hijriah. Lalu selanjutnya yaitu periode ketiga berlangsung dari tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, namun hanya di Baghdad dan sekitarnya.
Selanjutnya yaitu terdapat kemajuan pembangunan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Menurut buku Pasti Bisa Pendidikan Agama Islam dan Bukti Pekerti tulisan tim duta, berikut deretan kemajuan pembangunan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Adapun kemajuan pembangunan pada masa Daulah Bani Abbasiyah, yang pertama yaitu dibangunnya Baitul Hikmah, yaitu sebuah perpustakaan besar yang berisikan berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, dibangunnya rumah sakit serta sekolah-sekolah kedokteran dan farmasi. Yang ketiga, menerjemahkan berbagai naskah ilmu pengetahuan kuno dari Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab yang mempermudah ilmu tersebut untuk dipelajari. Selanjutnya yaitu munculnya tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Lalu yang terakhir, berkembangnya ilmu pengetahuan umum, yakni filsafat, kedokteran, ilmu ukur, ilmu hitung, dan sebagainya, yang disertai dengan lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh pada peradaban dunia. Selanjutnya yaitu penyebab hancurnya Daulah Abbasiyah. Pada sejarah Islam pernah mengalami masa kejayaan dalam berbagai aspek. Salah satunya pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dikutip dari repositori UIN Raden Fatah Palembang, Daulah Abbasiyah menempati kedudukan penting dalam sejarah Islam, dikarenakan kejayaan Islam ketika dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya dalam waktu yang cukup panjang. Dinasti ini mulai berkuasa pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau tahun 750 sampai 1258 Masehi. Penulis terkenal bernama Philip Kahiti menyebutkan bahwa masa dinasti ini adalah masa yang paling cemerlang atau the most brilliant period. Dinasti Abbasiyah mulai berkuasa setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Hal ini terjadi pada tahun 132 Hijriah. Pada awalnya, dinasti Abbasiyah menempati Kufah sebagai ibu kota dan istana Hashimiyah sebagai pusatnya. Kemudian, kota Baghdad mulai dibangun dan memindahkan pusat pemerintahan ke kota ini. Puncak kejayaan Daulah Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan Al-Makmum yaitu pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Namun, masa keemasan Islam tidak dapat bertahan. Dinasti runtuh pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kebangkitan Daulah Abbasiyah. Dikutip dari artikel berjudul Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam, karya Sherly Mahores dalam Tarbiyah, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dari UIN Sunan Gunung Jati, berikut beberapa kebangkitan Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu gerakan penerjemah dan penulisan karya orsinil. Pada abad ke-9 Masehi terjadi penerjemah buku secara besar-besaran. Pada penerjemahan ini terdapat orang-orang Yahudi dan Kristen di samping orang-orang Islam sendiri. Mereka menerjemahkan manuskrip terutama yang berbahasa Yunani dan Persia ke bahasa Arab. Para ilmuwan diutus ke daerah Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu, terutama filsafat dan kedokteran. Sedangkan pencarian manuskrip di daerah timur seperti Persia dalam bidang ilmu tata negara dan sastra. Pada masa Harun al-Rasyid, dikenal Yuhanna Yahya ibnu Masawayah yang menerjemahkan beberapa manuskrip tentang kedokteran yang dibawa oleh khalifah dari Ankara dan Amorium. Pada masa Makmum dikenal Hunayn ibnu Ishaq. Ia dijuluki sebagai ketua para penerjemah. Kegiatan penerjemah buku-buku ini berlangsung sekitar 1 abad, sekitar tahun 750 sampai 850 Masehi. Cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan adalah matematika, fisika, kedokteran, geografi, fisika, astronomi, sejarah, dan filsafat. Setelah era penerjemah buku secara besar-besaran, dinasti Abbasiyah melakukan penulisan karya orsinil. Penulisan karya-karya orsinil tersebut melahirkan beberapa tokoh utama pada bidang-bidang masing-masing, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ali ibnu Sahal, Raban al-Tabari,
Brori, dan sebagainya. Gerakan penerjemah dan penulisan karya-karya Orsinil merupakan salah satu bentuk kebangkitan dinasti Abbasiyah. Gerakan tersebut mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu kedokteran, filsafat, tata negara, matematika, geografi, hingga astronomi. Adapun penyebab hancurnya Daulah Abbasiyah yang pertama yaitu kepemimpinan yang lemah. Yang kedua, dominansi bangsa Turki. Yang ketiga, kemunduran di bidang politik dan ekonomi. Yang keempat, fanatisme keagamaan dan munculnya aliran sesat. Yang kelima, perang salib. Yang enam, praktek korupsi dan kecenderungan para penguasa untuk foya-foya. Yang ketujuh, perang samudra antara Al-Amin dan Al-Makmum. Yang kedelapan, serangan dari orang-orang Mongol. Cukup sekian penjelasan tentang yang menjadi penyebab hancurnya Daulah Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.